Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 19. Syahnas terpaksa berbohong. Ia tidak mau ibunya kembali terkena serangan jantung, jika sampai tahu yang sebenarnya. Sumi terlihat kecewa. Syahnas meraih tangan ibunya dengan tatapan memelas. Maaf ya, Bu. Aku tahu rumah itu penuh kenangan. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku tak punya pilihan, katanya. Sebenarnya Sumi ingin marah dan kecewa. Seperti apapun kondisi rumah lama, kenangan yang ada di dalamnya sangat berharga. Apalagi, rumah lama merupakan saksi perjuangan dia dan suaminya, yang telah meninggal. Susah senang mereka lalui di sana. Ya sudah, Nak. Toh sudah terlanjur juga kamu jual. Tidak apa-apa, katanya pasrah. Nanti aku pindahkan barang-barang dari rumah lama ke sini ya, Bu. Ucap Syahnas seraya memeluknya. Meskipun ibunya tak tahu apapun tentang masalahnya. Tapi berada di samping wanita lemah lembut itu, membuatnya nyaman dan merasa bisa menghadapi apapun di dunia ini. Setelah pamit sama ibunya, Syahnas pergi ke mall dan belanja banyak. Tolong kalian bawa ini semua ke mobil, ya. Aku mau ke toilet sebentar, kata Syahnas. Ia memberikan beberapa tas tenteng yang berisi barang-barang belanjaannya, kepada kedua bodyguard suruhan Jendra. Hari ini ia belanja sangat banyak barang, berhubung Jendra sedang berbaik hati agar ia membeli apapun yang disuka. Tak menyia-nyiakan kesempatan. Syahnas membeli beberapa perhiasan, dan tentunya barang-barang bermerek dengan harga mahal. Ia sudah tidak memikirkan lagi, apa yang namanya wanita murahan dan materialistik. Terkadang lelaki juga bisa sangat kejam, dan terlalu merendahkan wanita. Di balik sikapnya yang terlihat tenang dan penurut, ia tengah mempersiapkan rencana untuk kebahagiaannya sendiri. Aku masuk dulu, ya. Pamit Syahnas bergegas masuk ke dalam toilet. Kedua bodyguard yang Jendra tugaskan saling berpandangan. Tangan mereka sudah penuh dengan barang belanjaan, dan masih ada lagi yang baru saja diserahkan oleh Syahnas. Sampai tangan mereka tidak muat membawa lagi. Banyak banget ya belanjaannya, guman si bodyguard bertubuh kekar dan tinggi yang bernama Sajal. Iya. Biasanya tidak seperti ini, kan? Balas bodyguard lainnya yang bertubuh lebih kecil, namanya Deno. Ya sudahlah, kita bawa sebagian dulu saja. Sopir juga sudah menunggu di depan pintu masuk, ajak Sajal. Oke. Sisanya kita tinggal sebentar di sini. Pasti aman, kan? Iya, aman kok. Akhirnya, Sajal dan Deno pergi lebih dulu membawa sebagian barang ke arah pintu keluar. Tanpa sepengetahuan mereka, sejak tadi Syahnas sudah mengamati diam-diam dari arah toilet. Ia kembali keluar setelah kedua bodyguard itu pergi. Segera ia pergi tanpa pamit dari sana. Tujuannya berpura-pura mau ke toilet, memang karena ingin kabur dari mereka. Taksi. Seru Syahnas. Ketika sebuah taksi berhenti di hadapannya, ia buru-buru masuk sebelum ketahuan. Pak, antar aku ke alamat ini. Pinta Syahnas seraya menunjukkan kartu nama kepada sang sopir. Merasa mengerti tujuan yang dimaksud, sang sopir kembali mengemudikan mobilnya. Syahnas memperhatikan kedua bodyguard, yang tengah sibuk menaikkan barang-barang ke dalam mobil. Jendra tak pernah membiarkan Syahnas pergi sendiri, akan ada bodyguard yang menyertai. Itu sebabnya ia kesulitan untuk pergi-pergi. Apalagi, mereka pasti akan melaporkan apapun kegiatannya di luaran sana. Taksi berhenti tepat di depan sebuah perusahaan baru, yang dipimpin oleh Aditya. Syahnas sampai harus mendongakkan kepala, agar bisa melihat gedung tinggi itu dengan sempurna. Ia tidak menyangka, jika Aditya bisa secepat itu menjadi orang yang sukses. Permisi, bisa saya bertemu dengan Pak Aditya? Syahnas menemui seorang resepsionis, yang ada di area lobi perusahaan. Ia menanyakan keberadaan Aditya di perusahaan itu. Maaf, kalau boleh tahu, apa Anda sudah membuat janji dengan beliau? Tanya sang resepsionis dengan ramah. Saya belum membuat janji. Tapi, tolong sampaikan kepadanya kalau Syahnas menunggunya untuk bertemu. Dia pasti akan mengenali saja, kata Syahnas. Baik, Bu. Tunggu sebentar, saya akan mengeceknya dulu. Syahnas terpaksa datang ke tempat itu untuk menemui Aditya. Akses komunikasi dengan lelaki itu sudah tidak,
Ada karena larangan Jendra. Itu saja ia harus pergi secara diam-diam. Syahnas benar-benar perlu berbicara dengan Aditya. Ada banyak hal yang lelaki itu lakukan tanpa sepengetahuannya. Ia harap Aditya bisa memberikan penjelasan dengan masuk akal atas perbuatannya. Bagaimanapun juga, kesabaran Syahnas ada batasnya. Maaf sekali, ternyata Pak Aditya sedang tidak berada di tempat. Mungkin ibu bisa kembali lagi lain kali, atau ada pesan yang ingin disampaikan? Kata sang resepsionis. Syahnas merasa kecewa, harapannya untuk bertemu dengan Aditya pupus sudah. Padahal ia sudah mengusahakan untuk kabur demi bisa ke sana. Ya sudah kalau begitu, saya datang lain kali saja. Ucap Syahnas seraya pamit dari sana. Kini, ia bingung harus pergi kemana. Pulang ke rumah Jendra pasti ia akan mendapat hukuman, karena berani keluar rumah tanpa berpamitan. Ia berharap bisa menuntaskan masalahnya dengan Aditya secepatnya. Baru kali ini, aku bekerja di kantor yang CEO-nya sangat santai. Iya, aku juga kaget. Kenapa Pak Jarwis menjadikan Pak Aditya sebagai CEO, ya? Saat berjalan di area depan restoran yang terletak di samping perusahaan. Tanpa sengaja Syahnas mendengarkan obrolan wanita muda, yang sepertinya merupakan karyawan perusahaan. Mendengar nama Aditya disebut, ia jadi penasaran. Langkah kakinya terhenti, dan ia memutuskan untuk duduk di meja tak jauh dari mereka. Syahnas juga memesan minuman, dan makanan ringan untuk menemaninya di sana. Entahlah, mungkin Pak Jarwis hilaf. Aku perhatikan, kerjaan Pak Aditya tidak ada yang pernah beres. Hobinya main judi online di ruangannya. Apa? Benarkah? Benar, aku pernah memergokinya sekali. Karyawan lain juga banyak yang sudah tahu kelakuan Pak Aditya. Bahkan teman kita, Rangga, yang setipe dengan dia juga jadi akrab dengan Pak Aditya karena sama-sama hobi judi. Waduh, aku jadi takut kalau perusahaan langsung bangkrut kalau terus dipimpin dia. Rangga juga sudah punya banyak utang sama teman-teman kantor. Bukan cuma itu saja, dia juga sudah terjerat hutang sama beberapa pinjaman online. Tapi Rangga masih bisa santaikan, di kantor? Iya, itu orang memang punya muka badak. Ditagih juga nggak bakal balikin, saking kebanyakan hutang. Aku takutnya Pak Aditya juga mengalami hal yang sama. Bagaimana kalau diam-diam dia menggunakan uang perusahaan untuk berjudi? Bukan cuma itu saja. Pak Aditya juga hobi clubbing. Dia suka main perempuan di klub malam. Serius? Sumpah, deh. Aku pernah melihatnya beberapa kali, masuk ke Blue Ocean, salah satu nama klub malam yang terkenal di kota itu. Ya, mungkin dia joget sama minum-minum biasa. Enggak, dia bawa wanita seksi dari dalam sana. Bahkan mereka sampai masuk hotel. Kayaknya kita harus mulai mencari lagi lowongan pekerjaan, sebelum perusahaan ini bangkrut. CEO kita terlalu bermasalah. Syahnas hanya bisa mematung, mendengarkan omongan mereka tentang Aditya. Tidak pernah ada dalam benaknya pikiran macam-macam, bahwa Aditya akan mengecewakannya. Ingin rasanya ia menghunuskan pisau tepat ke jantung Aditya. Syahnas kini berdiri di depan sebuah gedung, dengan ornamen lampu berwarna-warni yang mencolok. Area parkir dipenuhi dengan kendaraan roda 4 berbagai merek. Baru sampai pelataran saja sudah tampak banyak orang. Di bagian atas gedung tampak jelas, papan nama yang terpampang dengan ukuran besar. Blue Ocean, sebuah tempat hiburan malam yang cukup terkenal, meskipun Syahnas baru kali ini tahu ada tempat seperti itu. Ia sangat penasaran dengan omongan orang yang didengarnya di restoran dekat perusahaan Aditya tadi sore. Ia bahkan sampai nekat tidak pulang, menunggu malam datang untuk bisa ke sana. Tidak peduli lagi ia jika Jendra akan memarahinya. Ia hanya ingin bertemu dengan Aditya. Membuang rasa ragunya, Syahnas melangkah menuju ke arah pintu masuk. Dengan pakaiannya yang terlihat berbeda dengan kebanyakan orang, tentu saja ia jadi pusat perhatian beberapa orang. Syahnas melihat penampilannya sendiri, ia memakai kaos polos dan celana jeans panjang. Sementara, para wanita yang masuk ke sana, rata-rata berpakaian seksi dengan dandanan tebal. Ia berusaha mengabaikan tatapan orang-orang terhadapnya. Fokus Syahnas sekarang adalah mencari keberadaan Aditya. Suara bisingnya musik keras cukup mengganggu. Syahnas sedikit merasa pusing, apalagi ditambah dengan lampu warna-warni yang berkelip-kelip. Asap rokok juga menyeruak ke segala arah, bercampur dengan aroma keringat semua orang.
Ia memutuskan untuk duduk di bagian pojok yang agak sepi. Sambil memperhatikan para pengunjung, berharap bisa melihat Aditya di sana. "Apa kamu mau pesan minum?" tanya seorang karyawan lelaki yang bekerja di sana. Shahnaz menoleh ke arah suara. Lelaki itu tengah sibuk mengocok gelas minuman di tangan. Dari papan nama yang tersemat di kemeja, Shahnaz bisa tahu lelaki itu bernama Bian. "Tidak," jawabnya singkat. Lelaki itu tersenyum. "Sepertinya kamu baru pertama kali ke tempat seperti ini, ya?" "Aku tidak pernah melihatmu," ucap Bian. "Memangnya kamu bisa kenal dengan semua pengunjung di sini?" "Ya, tidak juga. Tapi, kalau orangnya sering ke sini, pasti paling tidak pernah memesan minuman kepadaku. Jadi biasanya aku tahu," ujar lelaki itu. Bian menuangkan hasil racikan minumannya ke dalam gelas. "Sudah ada karyawan lain yang siap mengantarkan minuman itu kepada pelanggan. Lagi pula dari penampilanmu, sudah bisa ditebak kalau kamu tidak nyaman berada di tempat seperti ini. Pasti ini pertama kalinya, kan?" tebak Bian. Shahnaz diam, tebakan lelaki itu memang benar. Kalau bukan karena Aditya, dia tidak akan pergi ke sana. "Ini, aku buatkan minuman untukmu." "Tenang saja, ini tidak memabukkan," kata Bian seraya menyodorkan segelas mocktail kepada Shahnaz. "Karena ini pertama kali kamu ke sini, aku berikan gratis. Anggap saja sebagai welcome drink," imbuhnya. "Terima kasih." Shahnaz yang merasa haus, menerima dengan senang minuman itu. Ia meminumnya dan rasanya cukup segar. Ada perpaduan antara manis dan masam serta pedasnya daun mint. "Kalau boleh tahu, apa kamu sedang janjian dengan seseorang di sini?" telisik Bian. Shahnaz menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin mencari seseorang di sini." "Siapa namanya?" "Siapa tahu aku bisa membantumu." "Namanya Aditya." Bian mengernyitkan dahi. "Aditya? Apa itu Aditya Saputra dari perusahaan Basudil?" tanyanya memastikan. Shahnaz sampai tertegun mengetahui Bian menyebutkan secara jelas nama lengkap dan perusahaan suaminya itu. "Kamu kenal dia?" kuliknya. Bian menatap sorot mata Shahnaz, yang dipenuhi rasa ingin tahu. Wanita itu menjadi begitu tertarik dengan obrolan mereka, saat ia menyebutkan nama Aditya. Kayaknya hampir semua orang di sini mengenal dia. Tempat ini bukan sekedar sering dia datangi, tapi bisa dikatakan ini rumah keduanya. Saking seringnya dia datang ke sini, tutur Bian. Shahnaz syok. Aditya, lelaki yang selama ini dianggap sebagai suami idaman, suami baik hati, ternyata sangat akrab dengan dunia malam seperti itu. Padahal selama ini, Aditya tak pernah memunculkan gelagat lelaki nakal atau brengsek. Ia kira, Aditya seorang yang tulus dan bertanggung jawab. Buktinya, selama mereka pacaran, Aditya tidak pernah menuntutnya melakukan macam-macam. Terutama menjurus pada ranah kenikmatan surgawi. Aditya mencitrakan dirinya sebagai sosok lelaki yang mampu melindungi kehormatan wanita. "Aku terkejut, wanita sepertimu bisa mengenalnya. Kalau memang belum terlalu jauh hubungan kalian, aku sarankan jangan diteruskan, daripada nanti kamu kecewa," saran Bian. "Memangnya dia separah apa?" tanya Shahnaz. Ia semakin ingin tahu sisi lain yang tidak diketahui tentang Aditya. Bian menyunggingkan senyum. "Wajahmu itu seperti wanita polos yang gampang dibodohi lelaki. Hati-hatilah, terutama pada Aditya, dia itu player." Bian mengajak Shahnaz berbicara, sembari terus melakukan pekerjaannya. Ia tidak henti-hentinya mengocok minuman, berdasarkan list pesanan pelanggan. Sejak tempat ini dibuka 5 tahun lalu, dia merupakan pelanggan setia di sini. "Aku tahu karena termasuk karyawan lama juga. Dia bukan orang asing di sini, hampir setiap malam pasti datang dengan wanita yang berbeda-beda. Tentu salah satunya bukan kamu. Entah setelah malam ini, mungkin kamu yang akan jadi giliran jadi teman kencannya." Shahnaz semakin tidak percaya Aditya bisa seperti itu. Ia kira Aditya hanya mencintainya. "Apa malam ini dia ada di sini?" tanya Shahnaz dengan nada lemas. Bian mengarahkan pandangannya ke sekitar, mencari keberadaan Aditya di sana. "Ah, sepertinya dia belum datang," ucapnya. Shahnaz hanya bisa tertegun sembari menikmati minumannya. "Coba kamu lihat wanita di sebelah sana," pinta Bian.
Syahnas mengikuti arah telunjuk lelaki itu. Ia melihat seorang wanita dengan pakaian seksi, tengah duduk di pangkuan seorang lelaki. Wanita itu tampak bergelayut manja dengan pakaiannya yang hanya rok mini, dan kemben berwarna merah menyala. Itu namanya Sonya. Dia primadona di klub malam ini. Dia sangat dekat dengan Aditya. Bahkan kalau Aditya datang, dia tidak akan menanggapi lelaki manapun. Aditya sangat suka membohonginya. Mata Syahnas membelalak. Ia memandangi wanita cantik dan seksi dengan tubuh berisi yang menggoda. Ia tidak ingin percaya, jika Aditya tega tidur dengan wanita seperti itu. Maksudmu? Apa dia seorang PL? Tanya Syahnas. Oh, bahasamu kasar sekali. Dian tertawa kecil mendengar perkataan Syahnas. Kalau bukan, memangnya harus disebut apa? Tanya Syahnas. Ya, terserah saja mau dipanggil apa. Memang pekerjaannya seperti itu, jawab Bian. Syahnas kembali memfokuskan pandangannya kepada wanita itu. Ia melihat senyuman lebar wanita itu, kala seorang lelaki menyelipkan banyak lembaran uang ke dalam kemben yang melilit dadanya. Oh, lihat itu siapa yang datang. Seru Bian. Refleks, Syahnas mengarahkan pandangan ke arah yang lelaki itu tunjuk. Bersambung.